kreativitas anak bangsa. Bersama Breakers Radio. 100% musik asik. Breakers Radio, Sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Minum kopi itu tadi saya sih. Oh, kabeh kirain. Apa? Nah. Mati ya? Nggak dimati nggak? Kita mati. Waalaikumsalam Ibu. Ya, waalaikumsalam. Sudah mulai? Belum Bu. Oke, mulai Kang, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breakers Radio Motivasi dan Inspirasi. Di kesempatan sore ini alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita akan menyajikan acara kesehatan bersama Ibu Titi dari Yayasan Pehatera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Bu. Ya Ibu, kembali kita hadir bersama sahabat-sahabat Breakers nih untuk di sore hari ini dengan tema mengenal stroke ya Bu ya, dan cara mengatasinya ya Bu ya. Untuk masuk ke acara selanjutnya, mudah-mudahan sahabat-sahabat Breakers di kesempatan sore ini bisa menyimak acara kita ini dan senantiasa menjadikan acara ini sebagai sarana tambahan keilmuan, tambahan wawasan, dan juga menjadikan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah dan senantiasa sehat walafiat ya Bu ya. Ya, sahabat-sahabat Breakers, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Titi untuk membawakan tema tentang stroke dan cara mengatasi permasalahan stroke. Silakan Ibu Titi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore ya. Selamat sore para sahabat dan sahabat Radio Breakers. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam acara ruang kesehatan ya. Ruang kesehatan Ibu ya, betul. Ruang kesehatan ya. Pada kali ini, pada episode
episode Episode. hari ini, Bisa jawab. ya episode Ini hari kelihatannya ini Ibu agak ini akan, nih, mungkin masih sibuk ya Bu. Silakan Bu, lanjut Bu. ya nggak apa-apa. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang stroke dan solusi alaminya. Ya, baik Truk dan solusi teman-teman alamiah. Oke. semuanya. Ya, stroke dan solusinya. Baik teman-teman, mohon maaf bila suara saya mungkin agak sedikit ini ya. Agak Oh ya Bu, ini sedikit kita ya. juga ditemani Ya. dengan DJ Tio Bu ya. DJ Tio juga sudah hadir di studio kita dan Ya. bersama Oh operator ya, juga nih. salam. Assalamualaikum Oke, DJ Tio. salam kenal ya buat Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Assalamualaikum buat wabarakatuh. ya, Insya oke, Allah. salam kenal ya. Ya, salam Ya, kenal saya kembali. dengan Bu Titi Rianti. Ya. Ya. Oke, mungkin para radio breakers ya, sahabat semuanya, sering mendengar kata-kata penyakit stroke ya. Mungkin di pikiran mereka apa itu stroke gitu ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas secara gamblang dan tuntas ya apa itu pengertian stroke itu ya. Oke, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan ya. Itu yang disebut namanya stroke iskemik ya. Dan kemudian ada juga namanya stroke hemoragik ya. Stroke hemoragik adalah pecahnya pembuluh darah. Jadi ketika kita bicara tentang stroke itu ada dua. Apa itu akibat stroke-nya? Apakah karena penyumbatan ataukah karena adanya pecahnya pembuluh darah gitu ya. Ketika kita bicara tentang darah ya, tanpa darah otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini yang menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Dengan adanya stroke tadi itu karena adanya kerusakan yang ada di dalam otak kita ya. Kemudian stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit ya. Jadi tindakan penanganan yang cepat dan tepat harus dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan adanya pencegahan kemungkinan munculnya komplikasi. Nah, kemudian untuk orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke itu berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama pula ya. Jadi perhatikan ketika ada anggota keluarga kita yang mengalami stroke, hati-hati ya, ada kemungkinan kita juga akan mengalami penyakit yang sama ya, itu namanya berisiko tinggi. Kemudian dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke lebih tinggi dibanding orang yang lebih muda. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara apa itu faktor pemicu stroke ya. Pemicu stroke salah satunya adalah hipertensi ya. Hipertensi adalah darah tinggi ya. Jadi tekanan darah tinggi yang normal adalah 120 ya per 80 atau 90. Nah, untuk maksimal adalah 140 ya. Di bawah 140 itu masih normal ya. Kemudian yang kedua adalah diabetes ya. Apa itu diabetes? Diabetes adalah gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah ya. Jadi untuk diabetes ini ketika kita ingin memeriksakan gula darah kita ya, itu kita harus hati-hati ya. Jadi maksimal yang kita punya adalah antara di bawah 120 ya. Jadi maksimal 200 masih bisa lah 200 itu ya. Jadi kalau sudah di atas 200 ya, itu sudah dikatakan diabetes. Kemudian adanya kolesterol tinggi ya. Kolesterol tinggi itu di atas 250 ya. Kalau kita bicara kolesterol itu berapa sih takarannya? Nah, kalau kolesterolnya masih 200 masih maksimal, masih bagus. Tapi kalau sudah antara 150 sampai 200 ya. Tapi kalau udah 250 ke atas itu sudah dikatakan kolesterol tinggi. Kemudian adanya obesitas atau kegemukan ya. Itu juga salah satu pemicu adanya penyakit stroke. Kemudian ada lagi adalah penyakit jantung ya. Penyakit jantung itu seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau gangguan yang terjadi pada irama jantung. Ya, kita harus hati-hati ketika kita punya riwayat jantung. Kemudian adanya sleep
apnea atau gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang berhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur. Ya, kondisi ini dapat ditandai dengan kita itu mengorok, mengorok apa itu bahasa ininya ya. Itu mengorok itu saat tidur dan merasa mengantuk setelah tidur lama. Jadi ketika kita Pak Wawan bahasa Sundanya yang mengorok itu snoring kalau bahasa Inggrisnya ya, snoring. Mendengkur ya, mengorok atau mendengkur ya. Itu hati-hati loh ya, itu salah satu pertanda itu juga ada gangguan di jantungnya, gitu ya. Jadi kalau yang adanya dengan jantung, Bu, ya, terus kemudian adanya kerusakan serangan jantung ya, maksudnya pernah mengalami serangan jantung sebelumnya atau disebut dengan transient ischemic attack atau stroke rian, adalah serangan stroke yang tingkat. Ya, ini juga menyebabkan kerusakan otak ya. Ini menjadi peringatan bahwa penderitanya berisiko mengalami serangan stroke yang lebih hebat di kemudian hari. Jadi ketika ada pasien stroke yang pernah mengalami serangan pertama, bisa jadi itu jadi pemicu untuk serangan berikutnya. Terus kemudian apa faktor pemicunya ya? Ya, faktor pemicu apa sih gitu. Nah, hati-hati ya, ini salah satunya adalah merokok ya. Ketika kita suka merokok, hati-hati ya, karena ketika gaya hidup kita suka merokok itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah kurang aktivitas fisik ya. Ketika kita malas gitu, kurang beraktivitas ya, itu salah satu. Kemudian kita juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, atau narkotik ya, itu juga salah satu pemicu adanya stroke ya. Kemudian kita mengkonsumsi alkohol ya, minuman alkohol ya, hati-hati ya, karena ketika kita mengonsumsi alkohol itu memicu kerja jantung ya, jadi jantung itu berdetak lebih cepat ya. Kemudian jenis serangan stroke ya. Serangan stroke itu ada berapa sih? Nah, serangan stroke itu ada dua. Salah satunya ada stroke ischemic ya. Tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Stroke ischemic terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Ya. Kondisi ini disebut dengan ischemic ya. Kemudian stroke ischemic itu kita bagi menjadi dua, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik ya. Jadi ketika kita bicara tentang adanya penyempitan ya, itu berarti namanya ischemic ya. Yang terjadi saat ini banyak sekali para pasien kita itu kebanyakan itu adanya penyempitan ya. Yang kedua adalah stroke hemoragik ya. Stroke hemoragik itu terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan ya. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah ya. Kondisi ini tersebut meliputi hipertensi tinggi sekali itu ya, itu bisa memicu pecahnya pembuluh darah ya. Kemudian ini pembuluh darah ya, itu juga salah satu pemicu dari stroke hemoragik. Kemudian pengobatan dengan menggunakan pengencer darah ya, karena selama ini kan kebanyakan kalau orang dokter ya biasanya dikasih obat pengencer darah ya. Itu hati-hati, itu juga bisa memicu ya. Nah, seperti itu. Oh, ternyata tidak bagus. Kemudian gejala utama dari stroke ya. Dengan pengencer darah tidak bagus ya untuk penggunaan pengencer kalau darah. Untuk ya salah. Betul. Jadi kalau itu efek samping dari obat kimia itu salah satunya itu ya, bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Oke, dilanjut. Kemudian gejala utama stroke itu apa sih? Ketika orang stroke ya, salah satunya adalah kita melihat sisi wajahnya ya. Apakah sisi wajah itu akan terlihat menurun dan apakah dia mampu tersenyum ya? Makanya kita harus belajar tersenyum ya. Karena kalau kita jadi kalau kurang senyum bisa mendekati stroke ya. Bisa stroke itu, makanya harus latihan senyum. Di dia nih.
Nah, tunggu, ini dia nggak bisa senyum gimana tuh kerja bagi yang nggak bisa senyum gimana tuh Bu? Ya itu nanti stroke lagi gimana. Jadi harus banyak senyum ya seperti ya namanya Om Aning itu pernah ini ya mengajari kami gitu di dalam kliniknya itu harus terapi senyum ya karena Nah, karena saya, itu juga saya salah satu sendiri susah untuk ya senyum olahraga gitu. wajah. Kenapa susah tersenyum? Untuk DJ Ari kayaknya Ya. selalu serius Bu, jadi senyumnya agak susah nih. Ya jadi kalau bisa jangan terlalu serius ya, kita harus banyak senyum gitu ya. Banyak senyum ya, Kemudian Bu. ini juga termasuk Ibu Titi ya mungkin olahraga akan terlihat menurun terus tidak Iya. mampu ya jadi ya untuk saya lanjutkan ya. ya silakan dilanjutkan dulu Bu Titi. Ya, tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai ya. Kemudian yang kedua adalah tidak mampu mengangkat salah satu lengannya ya karena terasa lemas atau mati rasa ya. Tidak hanya dengan lengan, tungkai di satu sisi dengan lengan juga mengalami kelemahan ya. Jadi itu ada salah satu gerak fisik kita terutama di lengan dan tungkai ya di kaki gitu ya. Kemudian ucapan yang tidak jelas ya. Terkadang orang stroke itu ngomongnya nggak jelas, kacau. Bahkan tidak bisa kita mengerti apa itu, apa yang dibicarakan gitu ya. Padahal kalau kita lihat orang itu kelihatannya orangnya sehat gitu, orangnya sadar kok ternyata dia stroke misalnya gitu. Ternyata memang karena adanya kerusakan di otak membuat sensor untuk ucapan motoriknya itu ya motorik itu akan terganggu gitu ya. Nah, gejala dan tanda stroke lainnya adalah ya biasanya itu diawali dengan mual dan muntah ya. Kemudian yang kedua adalah sakit kepala yang sangat hebat ya seperti orang vertigo ya. Itu tiba-tiba dia berputar ya dan pusing ya. Kemudian kaku di area leher ya. Sekitar lehernya itu tiba-tiba kaku ya. Kemudian ketiga adalah penurunan kesadaran ya. Tiba-tiba dia kayak nggak sadar gitu ya karena akibat adanya kerusakan di otak. Kemudian sulit menelan ya atau disebut dengan disfagia ya. Karena ketika terjadi adanya sumbatan itu ya akhirnya dia sulit menelan. Kemudian mengakibatkan tersedak ya. Biasanya kalau stroke itu dia menelan aja susah, akhirnya dia sering tersedak ya. Kemudian gangguan pada keseimbangan dan koordinasi ya. Salah satunya adalah dalam gerak ya, karena ketika adanya gangguan keseimbangan itu, ketika jalan mungkin lengan atau kakinya itu lemah ya, sehingga dia tidak dapat berjalan ya. Kemudian tiba-tiba hilangnya penglihatan secara tiba-tiba, atau mungkin dia penglihatannya kabur ya. Itu juga salah satu adanya gejala ya dari tanda-tanda ya Bu ya. Ya betul. Terus tiba-tiba bingung ya, dia susah untuk bicara dan dia susah juga untuk mengerti perkataan orang lain gitu. Seakan-akan itu kok saya nggak ngerti apa-apa yang dikatakan. Gitu. Mungkin kayak orang linglung kali Bu ya. Ya seperti itu ya. Jadi dia susah bicara, susah mengerti perkataan orang lain, kemudian dia jadi bingung gitu. Itu juga salah satu tanda dari stroke ya. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah tiba-tiba sukar berjalan ya, tadi sudah disebutkan ya. Sukar berjalan, sempoyongan dan hilang keseimbangan. Ya, tadi yang berhubungan dengan gangguan pada keseimbangan dan koordinasi. Kemudian yang terakhir adalah mengalami mati rasa atau lesu pada wajah, tangan atau kaki yang umumnya terjadi pada salah satu kaki para penderita stroke tadi ya. Makanya orang kalau kelihatan salah satu tungkai atau lengannya itu lemah atau lemes, yaitu salah satunya adalah diagnosa dari stroke ya. Kemudian biasanya ketika kita mengalami pasien stroke ya, sebagai langkah awal dokter itu akan bertanya kepada pasiennya atau pada anggota keluarganya tentang apa yang diawali munculnya stroke itu
gejala apa yang dialami awal munculnya stroke itu. Kemudian apa yang sedang dilakukan pasien ketika gejala tersebut muncul. Mungkin saat itu pasien lagi olahraga misalnya, tiba-tiba kan kalau stroke jatuh atau bagaimana ya, mungkin itu ditanyakan sama dokter. Kemudian apa obat yang dikonsumsi saat ini? Mungkin kita salah obat ya, sehingga dokter itu bertanya, jenis obat-obatan apa yang sedang dikonsumsi saat ini? Kok bisa muncul stroke gitu ya? Gejala stroke. Ya, kemudian apakah pasien pernah mengalami cedera di bagian kepala ya? Karena yang utama dari stroke adalah adanya gangguan di kepala. Ada kemungkinan mungkin terbentur atau mungkin kecelakaan atau dan sebagainya. Ya. Kemudian kemudian dokter akan memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga pengidap terkait penyakit jantung ya, karena salah satu penyakit stroke itu karena adanya penyakit jantung ya. Kemudian komplikasi pada stroke ya. Komplikasi yang terjadi pada stroke itu biasanya sebagian itu mengalami yang namanya deep vein thrombosis ya. Apa itu deep vein thrombosis? Adalah sebagian orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai ya. Tungkai tahu ya, di area kaki ya. Yang mengalami kelumpuhan ya. Ya, hal ini yang disebut dengan deep vein thrombosis ya. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai, sehingga aliran di dalam pembuluh darah vena tungkai itu akan terganggu. Nah, hal ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya penggumpalan darah. Ya. Nah, untuk penggumpalan darah tersebut kita bisa obati dengan namanya obat antikoagulan. Ya, itu nanti obatnya antikoagulan. Ya, itu nanti mungkin di apotek juga ada ya. Kemudian sebagian pengidap stroke hemoragik ya dapat mengalami hidrosefalus ya, yaitu menumpuknya cairan otak di dalam rongga jauh di dalam otak ya, sehingga dokter bedah saraf itu akan memasang sebuah selang ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk ke dalam otak tersebut gitu. Jadi disedot ya, biasanya itu yang terjadi kepada ya untuk stroke ya hemoragik ya, seperti itu yang parahnya ya. Kemudian kerusakan yang disebabkan oleh stroke dapat mengganggu refleks menelan ya. Biasanya kalau orang stroke itu makanan dan minuman itu kalau masuk ke dalam ketika mau menelan itu ada gangguan menelan ya, sehingga berisiko masuk ke saluran pernafasan. Nah, masalah dalam menelan tersebut yang dikenal dengan namanya disfagia. Nah, disfagia ini bisa menyebabkan pneumonia aspirasi ya. Pneumonia itu paru-paru ya, penyakit pada paru-paru ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian apa sih pantangan makanan stroke ya? Biasanya untuk pasien stroke itu dilarang ya makan daging mentah. Daging merah, sorry. Daging merah ya. Kalau daging mentah kayaknya nggak ada yang doyan, Bu. Ya, maaf ya. Daging merah ya. Jadi daging merah itu apa sih? Daging merah itu salah satunya itu daging sapi gitu ya. Daging kambing ya, itu yang berwarna merah-merah ya. Oke, jadi pantangan daging merah ya, Bu ya? Iya, pantangan makanan stroke itu. Daging merah, makanan olahan seperti sosis, nugget, bakso ya. Itu tidak boleh karena itu mengandung pengawet ya. Kemudian makanan tinggi garam ya. Salah satunya adalah ikan asin ya, telur asin ya. Itu bisa memicu hipertensi. Kemudian makanan yang mengandung lemak trans dan lemak jenuh ya. Itu biasanya kalau kita masak sayur-sayuran tuh minyak goreng ya, itu kalau bisa untuk orang stroke tuh nggak boleh makan makanan yang digoreng ya, harus direbus gitu. Makanya itu harus dihindari makanan yang mengandung lemak jenuhnya gitu. Kemudian makanan dan minuman tinggi gula ya, itu juga nggak boleh karena ada kemungkinan kalau orang stroke itu bisa terjadi penyakit diabetes ya. Kemudian yang utama adalah tidak boleh mengonsumsi minuman beralkohol ya.
Jadi makanya itu harus itu pantangannya gitu. Nah, apa sih pencegahan stroke itu ya? Untuk pencegahan stroke itu ya, salah satunya adalah menjaga pola makan ya. Jadi ketika kita mengingat pola makan, ya kita harus menghindari makanan yang banyak mengandung garam. Ya, salah satunya tadi apa? Ikan asin. Ya, ikan asin, telur asin ya. Idealnya itu ketika kita memasak itu 1 sendok teh itu per hari ya untuk kita konsumsi garam. Lebihnya itu ya 1 sendok teh itu per hari. Jangan kita masak empat kali masakan kita per 4 kali sendok teh per hari. Nah, itu namanya itu konsumsi garam yang berlebihan. Ya, itu harus hati-hati ya. Kemudian harus banyak makan makanan mengandung protein, vitamin dan serat ya. Jadi dari sayur-sayuran, buah, biji-bijian ya. Kemudian daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit ya, itu boleh. Kemudian kita juga harus olahraga secara teratur ya. Ketika kita berolahraga membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja secara efisien ya, karena olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan ya, sehingga tekanan darah pada tingkat yang sehat. Nah, kemudian yang perokok ini ya harus berhenti merokok ya, karena perokok itu ya bisa berisiko, itu salah satunya mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal karena bisa terjadi penyakit paru-paru dan jantung. Ya, itu harus hati-hati. Bu Titi, sebentar mungkin dijeda dulu nih agar boleh. Agar sahabat-sahabat inspirasi juga sedikit tercerahkan ya dengan ini sangat bagus sekali ini tentang stroke ini sangat awam masyarakat mengenal baik itu penyakit stroke maupun gejala-gejala stroke disebabkan oleh apa stroke itu bisa terjadi, karena ini yang sering terjadi di masyarakat ini kan karena awam gitu ya Bu Titi ya. Jadi awam tidak mengenal, tidak tahu ini sakit apa ini kok tiba-tiba begini kan gitu. Nah ini untuk kejadian-kejadian stroke ini kan banyak dialami, biasanya itu jarang yang usia-usia remaja nih Bu Titi ya. Tapi sering menyerangnya itu di usia-usia 40 ke atas gitu. Nah ini apa sebetulnya, karena pola makan kah atau karena kurang olahraga kah atau memang pola hidup yang tidak terkontrol gitu, seperti itu. Sebaiknya dari Ibu Titi mungkin ada kira-kira saran apa nih untuk masyarakat sahabat inspirasi? Ya, jadi seperti yang tadi saya kemukakan tadi ya, pencegahan stroke itu ya, karena kan saat ini seperti ini. Saat ini mungkin stroke itu bisa menyerang siapapun ya, termasuk orang muda ya, orang muda dan orang tua. Jadi apa sih gitu solusinya sebelum terjadinya stroke gitu ya. Jadi kita harus punya alat untuk mencegah. Apa itu alatnya? Salah satunya adalah menjaga pola makan ya. Kemudian setelah pola makan, kemudian pola hidup ya. Karena ketika kita bicara pola hidup, sekarang ini banyak masyarakat yang maunya enak gitu. Maunya apa-apa itu serba fast food gitu. Jadi tinggal call ya, telepon ke GrabFood ya, kemudian datang gitu. Itu kan namanya fast food seperti Pizza Hut ya, mohon maaf ya, seperti macam itulah, junk food seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang junk food atau fast food ya, itu kan banyak sekali menggunakan zat pewarna, kemudian juga menggunakan zat pengawet ya, seperti itu. Nah, itulah salah satunya yang memicu adanya penyakit stroke tersebut gitu. Jadi dengan kita tidak menjaga pola makan, pola hidup, olahraga yang teratur gitu, kemudian terkadang ada juga ya anak muda yang suka pengen tahu apa sih itu minuman alkohol. Nah, seperti itu. Itulah salah satu pencegahan dari penyakit stroke tadi. Seperti itu. Oke. Oke, Jiwan, potong dulu ya. Kita jeda dulu sebelum kita lanjutkan. Nanti kita akan sekaligus membaca pertanyaan apabila yang udah masuk mungkin DJ Tio akan membaca ya. DJ Tio ya. DJ silakan. Oke. Silakan DJ Tio. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Haryanto.
kita jeda dulu. Nanti kita akan baca, kita jeda dulu. Nanti kita akan baca kita. Jadi sampai inspirasi ada beberapa yang masuk. Nanti kita akan membaca beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tetap session di Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Aku memang tak seperti dia yang sempurna dan punya segalanya, tapi aku hanya punya cinta. Cintaku hanya untukmu saja. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya Dirgayan Ali. Saya ucapkan selamat atas launchingnya Breakers Radio, dan semoga semakin menginspirasi dan semakin jaya di udara. Terima kasih. Sangat luar biasa. Kalau emang kaya aja, jangan salahkan bila aku terlanjur kaya. Kalau emang cantik aja, jangan salahkan bila aku terlanjur cantik. Gak usah saya cinta. Kalau emang kaya. Halo, aku Marsa Putri mengucapkan selamat atas terbentuknya Breakers Radio yang dipelopori oleh orang-orang tunanetra. Semoga Breakers Radio semakin mengudara, sukses dan tambah jaya, dan banyak disukai oleh semua masyarakat, dan siarannya selalu paling the best. Amin. Setiap malam dan sepanjang hari masih tersimpul luka dalam hati. Tiada kata lagi untuk percaya lagi, seperti alunan lagu. Patah hati. Aku melamun setiap hari, senangkan hati dan hibur diri. Aku telah salah. Wah, lagunya enak banget. Kamu lagi dengerin di mana tuh? Di Jup? Bukan. YouTube? Bukan. Atau ya musik? Juga bukan. Jup bukan, YouTube bukan, ya musik juga bukan. Jadi penasaran, dengerin apa sih? Nih, dengerin. Ada kepiting di atas gunung. Angka 400, terbawa mimpi. Jangan pusing, jangan bingung. Dengerin terus Sasa Ngopi. Sambil santai ngobrol pagi. Sekarang kalau mau dengar tausiah itu udah gampang ya. Ada di YouTube, Instagram, Facebook, bahkan TikTok juga udah menyediakan, walaupun video singkat. Tapi saya nggak bisa tanya jawab. Iya sih, maunya bisa tanya jawab, tapi di mana ya? Buka aja Radio Breakers Streaming. Hah? Apaan tuh? Iya, Breakers Radio Streaming. Dia setiap seminggu sekali ada program Senada. Senada dan Sikmat itu konsultasi agama. Kamu bisa dengerin setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan ada juga loh bisa tanya jawab, baik itu seputar sholat, Al-Quran, bahkan seputar nikah. Wah, cocok banget. Caranya gimana untuk dengerinnya? Nah, nanti aku kirim deh linknya ya ke kamu. Oke. Buruan dengerin Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Breakers Radio mempersembahkan Senada, senandung nada Islam dan konsultasi agama
Anda bisa tanya jawab bersama pakarnya. Setiap minggu Anda bisa dengarkan di Breakers Radio. Aduh ibu, aduh abang, Sarimi bikin kenyang. Jangan ragu, jangan bimbang. Bersama kami di sini, so Anda pasti senang. Segera konsultasikan seputar pertanyaan Anda yang menyangkut seputar Islam. Kami akan menjawab. Breakers Radio melayani pertanyaan-pertanyaan seputar sholat, pernikahan, Al-Quran, dan lain-lainnya. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk Anda. Breakers Radio, bintangnya kita semua. Waktunya santai nih, santainya kamu bareng Breakers. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Kita kembali lagi di acara Ruang Kesehatan, masih bersama Ibu Titi pada sore hari ini. Ya, silakan DJ Wan. Kita Ya, kembali. Terima kasih Digitio dan Ibu Titi. Mudah-mudahan terus dengan membawakan materi-materi yang sekarang Ibu bawakan di sore ini itu menjadikan suatu pencerahan buat sahabat-sahabat Breakers. Untuk sebelum kita melanjutkan, Bu Titi, ada tadi beberapa pertanyaan yang dari sahabat Breakers, mungkin sebelum dilanjut ke solusi ya. Kita coba untuk bertanya kepada DJ Ari. Apakah sudah ada sahabat-sahabat Breakers untuk bertanya di kesempatan sore ini? Ya, pertanyaannya memang udah masuk, tetapi ini di luar tema pembahasan kita ya, yang namanya Herianto di Bekasi. Kepada Herianto, selamat sore ya. Selamat sore, Mas Herianto. Dia menanyakan masalah dosis vaksin apa-apa aja yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan bahannya apa-apa saja gitu. Itu yang dia tanya kepada Ibu Titi sendiri, karena dia menganggap ini adalah Ibu Titi seorang dokter yang bekerja sama dengan pihak pemerintah gitu. Mungkin Ibu Titi bisa memberi jawaban. Oh ya, mungkin sedikit dulu Bu Titi sebentar. Untuk sahabat-sahabat Breakers, untuk di pertanyaan-pertanyaan dimohon untuk fokus, dan kita lagi membahas masalah stroke ya. Bukan berarti tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Kita coba fokuskan untuk pertanyaan-pertanyaan tema kita. Dan insya Allah Bu Titi pasti akan menjawab juga pertanyaan sahabat yang di luar tema. Tapi diharapkan untuk lebih fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang lagi kita bahas di sore ini. Silakan Bu Titi. Oke, baik. Atas pertanyaannya, pertanyaan tadi seputar di luar ini ya, tadi seputar vaksin ya. Iya, vaksin ya. Oke, ini sebenarnya di luar tema ya tentang vaksin, karena saya sendiri sebenarnya saya bukan seorang dokter ya, Pak Haryanto ya. Saya bukan seorang dokter dan saya bukan seseorang yang disuruh oleh pemerintah untuk menerangkan tentang atau mengajak ya tentang adanya vaksin dan sebagainya. Karena di sini saya salah satu dari dari komunitas namanya PHTRA Indonesia. Apa itu PHTRA Indonesia? Yaitu perkumpulan penyehat tradisional ya, penyehat dan penghusada tradisional Indonesia. Jadi di sini kita fokuskan untuk pengobatan herbal ya.
Adapun untuk vaksin sendiri ya, mohon maaf ya, karena saya bukan ranah saya di bidang vaksin dan kesehatan ya. Jadi untuk komposisinya saya juga tidak tahu ya. Mohon maaf saya tidak bisa menerangkan. Dan adapun tentang macam kita harus mengikuti pemerintah dan sebagainya, memang ya sebagai warga negara yang baik sih memang kita harus mengikuti prosedur yang ada. Adapun kalau misalnya kita sudah divaksin ya, misalnya ketika kita ingin membuang vaksin itu ya kita bisa juga dengan cara berbekam ya. Jadi kita ketika selesai vaksin kita ke pengobatan tradisional ya, kemudian kita minta dibekam di area vaksin tadi gitu. Ketika kita dibekam di area tersebut kan otomatis darah yang sudah diisi oleh cairan vaksin itu akan tersedot oleh bekam ya. Bekam itu adalah penarikan kop ya, kop tradisional itu ya. Jadi nanti ketika darah dibekam itu otomatis itu darah yang maksudnya kotoran yang bercampur dengan vaksin itu akan keluar gitu setidaknya. Kemudian kita harus banyak mengkonsumsi minuman-minuman atau obat herbal ya yang berfungsi untuk tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap fit gitu, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Kembali ya Bu. Ya seperti itu ya. Ya ada lagi pertanyaan lain? Masih ada di Jari, silakan. Silakan di Jari. Ya Bu Titi, tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Titi tentang dua jenis stroke yang disebabkan oleh iskemik dan hemorrhagic ya. Hemorrhagic tadi sendiri itu yang disebabkan oleh hipertensi. Nah, sebetulnya apakah jika masyarakat mengkonsumsi makanan pola makan yang salah di usia muda bisa menimbulkan stroke di masa usia tua? Silakan Bu Titi. Sangat bisa ya. Jangankan usia tua, saat itu pun bisa, Pak Wawan. Jadi ketika kita pola makan yang salah, misalnya seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam seperti ikan asin, telur asin misalnya, itu akan memacu adanya hipertensi ya karena kelebihan garam ya. Kemudian ketika kita suka minum minuman yang bersoda atau minum minuman yang mengandung gula ya, itu juga akan memicu penyakit diabetes atau gula darah ya. Nah, gula darah, kemudian hipertensi itu adalah salah satu yang memicu adanya penyakit stroke tersebut gitu. Ya, jadi ya kita harus hati-hati dengan pola makan dan pola hidup kita seperti itu, kawan. Oke. Ya, silakan dilanjut lagi untuk materinya Bu Titi. Silakan. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya tentang pertolongan pertama ketika terjadinya stroke ya. Terkadang kita tidak tahu ya bagaimana sih ketika ada orang stroke kita upayanya bagaimana pada pertolongan pertama ya. Yang utama adalah bila serangan stroke itu datang, itu segera dibawa ke rumah sakit ya. Jangan kita ini sendiri, tapi kita harus dibawa ke rumah sakit ya. Upaya pertolongan pertamanya adalah salah satunya adalah buat kondisi senyaman mungkin ya. Jadi ketika ketika mengangkat orang stroke itu ya, pastikan mereka berada dalam posisi yang aman dan nyaman, baringkan dengan kepala yang agak terangkat ya. Jadi kenapa? Karena ini menjaga-jaga bila kita mendadak muntah gitu loh, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah cek pernapasannya ya. Ketika kita melihat orang stroke itu, kita harus periksa ya, apakah mereka itu masih bernapas ya. Jika tidak bernapas sama sekali, kita bisa terapkan dengan CPR ya. CPR ini ya, karena CPR itu biasanya dilakukan pada penderita sesak napas atau penyakit jantung ya. Kemudian cara kita adalah longgarkan pakaian ya, seperti dasi, ikat pinggang atau shawl demi memberikan mereka keleluasaan ya, sehingga longgar. Ya, itu untuk biar napasnya lega gitu ya. Kemudian tenangkan dengan kata-kata ya. Jadi selanjutnya bicaralah dengan tenang dan yakinkan bahwa mereka bisa melalui semua ini ya. Jadi jangan buat mereka panik, tapi tenangkanlah gitu. Gak apa-apa, ini semuanya akan baik-baik aja ya. Tak lupa tutupi tubuh mereka dengan food ya, agar hangat, merasa hangat gitu. Jangan beri mereka apapun ya, atau makanan atau minuman, karena ini untuk menghindari kalau mereka itu tersedak saat menelan sesuatu.
Karena ketika stroke itu terjadi, biasanya itu dia akan menelannya susah gitu ya. Jadi kita nggak boleh kasih apapun gitu ya. Kita hanya menenangkan aja ya dengan kata-kata. Jadi tidak boleh Kemudian dikasih periksalah, minum ya Bu ya? nggak boleh ya, karena itu menghindari kalau tersedak ya. Karena biasanya kalau orang stroke itu dia susah menelan gitu. Kalaupun dia menelan nanti akan masuk ke dalam saluran pernafasan dan itu sangat berbahaya, langsung masuk ke paru-paru ya. Kemudian periksa respon penderita ya. Jika orang tersebut tampak lemah saat menggerakkan badan, hindari memindahkan apa agar tidak pusing dan mual ya. Jadi kita harus cek juga ya, cek kok dia lemas sebagainya. Pengobatan stroke ya, pengobatan stroke itu ada stroke iskemik dan pengobatan stroke hemoragik ya. Untuk pengobatan stroke iskemik ya, iskemik tadi apa? Iskemik itu karena ada bitan pembuluh darah ya. Ya. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas ya, kemudian mengontrol tekanan darah dan aliran darah. Jadi setiap alat kita harus selalu dikontrol. Tensinya berapa? Apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah dan sebagainya ya. Kemudian jalan ya, apakah jatuh atau gimana. Kemudian kita lihat napasnya juga. Nah, itu untuk pengobatan stroke iskemik. Dan pengobatan stroke hemoragik ya. Pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak ya, karena itu kan ada pecah ya pada otak ya. Jadi kita harus mengurangi tekanan pada otak, kemudian mengontrol perdarahan. Apakah darahnya itu yang di otak itu udah semakin banyak atau enggak, misalnya gitu. Ada pengobatan terhadap stroke hemoragik antara lain dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Ya, obat-obatan itu salah satunya ya, ini kita bicara yang berhubungan dengan saran dokter ya, kemudian operasi, karena kalau untuk pengobatan stroke hemoragik ya lumayan berat ya, kebanyakan itu yang terjadi untuk penderita stroke hemoragik wassalam ya, atau meninggal gitu, seperti itu. Kemudian pengobatan ischemic attack ya. Itu maksudnya transient ischemic attack itu risiko yang dapat memicu timbulnya stroke ya. Karena apa? Karena penyakit jantung itu ya. Jadi dengan kita mengontrol obat-obatan tersebut ya, kita sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah. Jadi yang tadi saya bilang transient ischemic attack itu serangan jantung seperti itu. Salah satunya adalah dokter yang akan membantu tersebut ya. Kemudian adanya penumpukan lemak pada arteri karotisnya gitu, ya. Itu yang terjadi pada serangan stroke akibat serangan jantung ya, seperti itu. Kemudian apa sih terapinya untuk stroke itu ya? Mungkin sebagai kita terapis ya, kita juga harus tahu ya, salah satunya adalah terapi fisik ya. Apa itu terapi fisiknya? Salah satunya adalah latihan kemampuan motorik ya. Kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh ya, seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki dan jemari ya. Kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki dan jemari. Ini untuk latihan menggerakkan tubuh dengan cara terapi fisik tadi ya. Kemudian kita juga latihan menggerakkan tubuh dengan cara tepuk-tepuk ya, atau istilahnya paidalajin. Nah ini nanti ada pelatihan namanya paidalajin, adalah salah satu cara terapi untuk menepuk-nepuk. Jadi misalnya di titik jantung, misalnya HT1 ya, itu di area ini ya, ketiak ya, kita tepuk-tepuk itu. Itu kalau kita misalnya melihat ada orang stroke, lidahnya itu peluh ya, atau ya. Nah itu kita bisa mencegah dengan ini loh, dengan menepuk di area ketiak ini, HT1 ya, ini di area ketiak ya Bu ya. Iya, ditepuk-tepuk aja, itu nanti yang tadinya yang bibirnya mengo atau apa, itu insya Allah bisa
kembali loh kalau kita pertolongan pertamanya ya. Itu kiri kanan Kemudian atau terapi gimana, Bu? bicara, ya kiri kanan. Kalau misalnya lidahnya mencong ke kiri, kita ke kiri. Kalau ke kanan ya ke kanan, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian terapi bicara atau membaca bersuara. Jadi yang namanya orang stroke itu biasanya itu dia nggak mau ngomong ya. Jadi kita kita untuk melatih sensor motoriknya dari otak itu, kita kayak anak kecil latihan A B C D ya. A B C gitu. Kenapa kita menyuruh para pasien itu dengan kata-kata? Karena kadang-kadang kalau memang dia itu otaknya jalan atau memang dia tidak ada gangguan, dia akan ikutin kita A B C. Tapi kalau kita tanya A, dia menjawabnya B, C, D. Nah, hati-hati. Berarti itu berarti belum connect gitu. Berarti memang dia ada kerusakan di otak. Kalau yang normal kan ikutin kita ya. Misalnya kita bilang A, ikutin A. Tapi kalau kita bilang A, dia malah B gitu kan, itu kita sudah paham. Oh, nih orang nggak nyambung nih gitu, seperti itu ya. Itu namanya terapi bicara ya, membaca bersuara. Kemudian terapi rentang gerak ya, atau stretching atau peregangan. Ya, karena apa? Ketika orang stroke itu kan kaku ya, jadi dia untuk lemas dan lunglai ya, sehingga kita harus banyak gerak ya, kita dengan rentang gerak tersebut. Kemudian terapi kognitif emosional ya, yaitu yang berhubungan dengan daya ingat ya, artinya dia bisa bersosialisasi dengan orang lain, jadi dia ingat-ingat ini siapa, oh saya nggak kenal, itu mungkin siapa gitu ya, padahal itu suaminya atau istrinya, seperti itu. Ya, kenapa? Ini untuk kognitifnya ya, berhubungan kognitif emosionalnya, untuk daya ingatnya, seperti itu. Kemudian pemberian obat-obatan medis maupun tradisional. Ya. Untuk pemberian obat-obatan medis itu jaraknya 1 jam ya. Jadi kita harus lihat, jangan kita habis makan obat medis kemudian kita langsung makan obat herbal, gitu, minum obat herbal. Harus ada jeda ya, Bu ya? Kasih jarak, ya jeda 1 jam ya. Kemudian terapi tradisionalnya apa? Ya, terapi tradisionalnya salah satunya adalah akupuntur, akupressure, ya, Tuina, Junsen, ya, itu salah satunya. Ya, Tuina Junsen itu pijat ya. Kalau kita belajar Mastakaraga ya itu terapi ya, Mastakaraga ya. Ada keilmuan Mastakaraga sekarang yang baru, Bu. Iya, ya seperti itu ya. Di situ kan ada banyak terapi kayak ya, macam terapi zona kepala, kranial ya. Iya, ya, terapi kranial gitu. ya, zona kepala ya, seperti itu ya. Kenapa kita fokuskan di terapi zona kepala? Karena memang fokusnya di otak ya, di kepala, area sekitar kepala. Makanya alhamdulillah saya pun juga ketika saya menangani pasien, kebetulan saya punya cerita pribadi ya, ibu saya stroke juga ya, sama ya. Ibu saya stroke juga, alhamdulillah sering saya kranial ya. Jadi alhamdulillah yang tadinya susah tidur ya, jadi tidurnya lebih nyaman gitu ya, lebih enak. Kemudian juga terapi tangannya kan itu ya, lengannya kan agak ini ya, nggak bisa diangkat ya, sedikit sudah mulai, karena kita sering terapi kalau di Mastakaraga juga namanya untuk area gerak itu. Iya, itu untuk Yusutama ya. Iya, betul sekali. Ya, Yusutama misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita juga jangan lupa ya, terapi psikis doa ya, karena dengan kita melakukan terapi doa itu ya, salah satunya adalah jiwa dan raga menjadi segar ya, karena dengan kita terapi doa salah satu mengarungi langkahku ya, zikir ya, itu kita akan merasa jiwa dan raga menjadi segar ya, kemudian bekerja menjadi lebih semangat dan lebih produktif ya. Kemudian ibadah lebih giat ya, karena kita selalu zikir bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan ya. Kemudian wajah terlihat bercahaya dan awet muda. Kenapa? Karena walaupun kita stroke, kita tetap sholat, kita ambil wudhu ya, seperti itu. Kemudian emosi lebih terkendali ya, sehingga hubungan sosial akan terbina dengan baik ya, dan hidup juga akan lebih bersemangat. Kenapa si pasien stroke itu membuat dia bersemangat? Karena hampir setiap hari dia selalu berdoa ya, secara kita totalitas lah, dan zikir, ya Allah, saya paham bahwa saya sakit karena mungkin ini salah satu dari misalnya memang ya
Allah untuk memberi saya penebusan ya ya, lebih cobaan lah sayang seperti itu. Ya, seperti itu penebusan misalnya. dosa kita selama ini ya Bu ya. Ya, betul. Jadi itu hanya semacam kita flashback ya, mungkin apa yang telah kita lakukan selama ini yang membuat akhirnya ini efek dari salah satu perbuatan kita misalnya seperti itu. Itu harus kita akui Justru ya. Allah Kemudian sayang sama terapi kita ya Bu ya. meditasi ya. Oke. Ya, ya pasti ya. Kalau kita dekat sama Allah ya, Pak, Allah akan sayang dengan kita. Kemudian terapi meditasi. Apa itu terapi meditasi? Jadi meditasi itu ya berhubungan dengan kita seperti kita sholat juga ya. Kita kan bermeditasi ya, bersila ya. Kemudian kita tangannya kita ini kan seperti yoga ya misalnya. Ya, letakkan tangan di pangkuan dengan kedua telapak tangan menghadap ke atas ya. Kemudian kita fokuskan perhatian pada tarikan nafas dan perasaan Anda ya. Jadi ini pun juga salah satu seperti kita latihan Terapi, yoga ya. ya, kita bermeditasi ya. Mungkin kita juga bisa bilang kalau dalam Islam itu namanya apa? Kita zikir juga ya. Ketika kita Iya. sholat berpikir. ya, kita itu Iya. lakukan ini ya, seperti itu. Melakukan apa sih? Jadi dengan gerakan tadi tidak kosong pikirannya Bu ya, meditasi tadi. Iya, betul. Iya, Dengan karena kita melakukan berdoa zikir dan itu. berzikir. Kemudian kita bersujud kepada Allah, ya Allah. Kita menyadari kesalahan kita juga ikhlas semuanya gitu. Kemudian herbal yang untuk mengatasi stroke itu apa sih? Gitu ya. Mungkin Bu ini yang Titi, ditunggu-tunggu sebelum ya. melanjutkan ke solusi, mungkin ini kita jeda sedikit. Dulu kita baca pertanyaan dulu ya, pertanyaan Oke. dari Manda di Surabaya. Selamat sore Manda yang ada di Surabaya. Dia menanya, ini membahas masalah stroke. Yang kata dia, apa-apa aja, dia lagi gini, apa aja obatnya jika memang kita mengalami kendala stroke, bagaimana cara mengatasinya dan juga obatnya apa-apa saja. Aduh, ini Amanda sudah mencari solusi nih Bu. Dengan sabar. Oke Bu Titi, karena Amanda ini sudah tidak sabar juga untuk mencari solusi, ya bolehlah mungkin tadi pertanyaan dilanjutkan setelah Ibu menerangkan. Silakan Bu Titi. Ya, untuk menjawab. Ya, ini juga ya, terima kasih atas pertanyaan dari Amanda. Ini kebetulan juga menjawab pertanyaan Amanda ya, mungkin nggak sabaran ya. Apa sih solusinya gitu ya? Oke, baik, untuk solusi atau kita fokus ke herbal ya, karena untuk stroke itu selain kita juga dengan menggunakan obat dokter ya, salah satunya kita juga harus diimbangi dengan obat alami ya, yang salah satunya herbal. Nah, untuk herbal atasi stroke salah satunya adalah ginkgo biloba ya. Ginkgo biloba itu mungkin memang agak susah ya. Bisa kita ganti dengan pegagan ya. Ginkgo biloba atau ginkgo biloba? Iya, ginkgo biloba. Biloba, sorry. Oh iya, ginkgo biloba. Ginkgo biloba ya Bu. Iya. Maaf ya Bu ya, diluruskan sedikit. Ya, maaf ya. Iya, betul. Saya selalu cepat ya, bersemangat ya. Okay. Kemudian itu ginkgo biloba itu bisa kita ganti dengan pegagan ya, dengan daun pegagan atau pegagan. Nanti saya akan jelaskan. Mungkin kalau di Sunda itu pegagan itu antanan Bu. Ya betul, itu antanan ya. Ya betul itu. Kemudian bawang putih ya, bawang putih juga ya. Bawang putih juga bagus ya, karena itu salah satu antibiotik juga ya. Kemudian ada juga jahe ya. Jahe juga bagus ya, karena jahe itu sifatnya menghangatkan ya. Ketika stroke itu biasanya kan adanya sumbatan ya. Sumbatan itu jadi dia sindromnya dingin ya, makanya harus dihangatkan dengan banyak minum jahe misalnya seperti itu. Kemudian kunyit ya, kunyit itu juga sangat bagus ya, karena kunyit itu juga salah satunya antibiotik. Ya, dan kemudian ada juga ginseng ya. Ginseng itu juga sangat bagus ya, karena ginseng itu sangat sangat bagus untuk daya tahan tubuh ya. Di sini saya akan bahas satu-satu ya, seperti ginkgo biloba itu apa sih gitu ya. Karena untuk ginkgo biloba itu salah satunya itu sebagai penurun tingkat kecemasan sekaligus meningkatkan kinerja otak ya. Jadi itu juga bisa untuk antanan ya, untuk pegagan. Iya, ya. Jadi itu untuk keterangan, kemudian meningkatkan kinerja otak ya.
Tapi sayang pohon ini jarang ditemukan di Indonesia ya, karena apa namanya, kita hanya mendapatkan ekstraknya saja ya, makanya kita ganti dengan tadi apa, antanan ya, tadi. Atau pegagan ya. atau pegagan ya. Ya, ini biasanya ginkgo ini terdapat di toko tradisional Cina ya, seperti itu. Tapi ini ada efek sampingnya loh ya, mengonsumsi ini. Bagi yang mungkin tidak biasa, bisa jadi sakit perut, sakit kepala, pusing, sebelit, jantung berdebar, ya, iritasi pada mulut, reaksi alergi obat di kulit, ya. Itu tapi tidak apa-apa ya. Itu hanya sangat kecil sekali kemungkinan untuk efek samping ya dari obat herbal. Efek samping ya. Ya, kemudian bawang putih. Kenapa sih bawang putih itu? Apa sih fungsi dari bawang putih itu ya? Karena kandungan dalam bawang putih itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi ya. Karena terdapat asam amino, flavonoid, ya, kemudian ada sulfur aktif gitu ya, senyawa sulfur aktif gitu. Salah satu khasiat dari bawang putih ini adalah salah satunya mencegah stroke ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi Menurunkan tekanan tiap hari darah. bagus ya Bu? Bagus ini ya. Kalau kita misalnya agak pedas dengan bawang putih, kita bisa juga dengan kita coba masukkan ke microwave atau magicom ya. Oh, dikukus dulu ya? Iya, dikukus bisa nggak apa-apa ya. Atau kita bisa masukkan ke dalam madu ya. Di dalam botol madu itu kita masukkan bawang putih itu. Nanti bawang putih sama madu bercampur jadi satu ya. Kita diamkan selama 1 minggu misalnya seperti itu. Kita konsumsi seperti itu tidak apa-apa ya. Atau mungkin kita bisa memasak ya. Memasaknya itu kita banyakin bawang putih ya. Karena salah satunya itu mencegah stroke, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, ya. Kemudian ini juga bisa mencegah Alzheimer, ya. Demensia. Demensia itu tahu ya, demensia itu ini kepikunan, ya. Orang yang pikun lebih cepat itu namanya demensia, ya. Mengurangi kelelahan. Ya, kemudian juga untuk meningkatkan kesehatan tulang, ya. Ini salah satu dari manfaat bawang putih atau Allium sativum. Iya, Allium sativum, ya itu nama latinnya. Kemudian jahe ya, atau istilah latinnya ada Cingiber, ya, Cingiber officinal, ya, officinal. Kandungan dalam jahe itu mengandung minyak asiri, ya. Ini sangat bagus juga, ya, untuk mencegah stroke, ya, dengan menurunkan tingkat kolesterol jahat dan membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh, ya, termasuk ke otak. Kemudian mengencerkan darah, ya. Nah, itu tadi kan jangan mengkonsumsi banyak pengencer darah. Ternyata dengan menggunakan jahe pun ini juga bisa untuk mengencerkan darah dan bisa mencegah penyumbatan pada pembuluh darah. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita sering minum minuman jahe ya, jahe susu wedang, atau wedang itu jahe, bagus ya. Ya, jahe wedang itu bagus ya. Karena itu untuk mengencerkan darah juga. Nggak perlu kita harus pakai obat-obat pengencer darah yang ya misalnya kalau kita nggak suka yang medis ya, kita bisa dengan cara tradisional itu dengan mengonsumsi jahe ya. Kemudian ini juga untuk mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit ya. Biasanya kalau kita ada sakit-sakit ya kita juga ya namanya anti-inflamasi ya. Kita juga bisa menggunakan jahe. Kemudian membantu proses detoksifikasi ya. Detoksifikasi adalah untuk apa? Detox itu apa? Membuang racun ya. Buang racun. Kemudian mencegah penyakit ya, mencegah penyakit kulit, membantu atasi kanker, anti peradangan ya. Jadi di sini jahe itu sangat bagus juga ya untuk penyakit stroke. Cuma di sini ada efek sampingnya juga loh ya. Salah satunya ya itu gangguan pencernaan, meningkatkan risiko perdarahan ya. Ketika kita sedang haid mungkin kita nggak boleh konsumsi jahe ya karena itu darahnya semakin banyak gitu. Banyak ya, oke. Ya, mengganggu kerja obat diabetes, mempengaruhi kerja jantung, mempengaruhi kerja obat darah tinggi dan bisa alergi ya. Itu efek samping. Tetapi ini pun sangat kecil ya, tidak banyak lah, istilahnya tidak terlalu besar lah efek samping dari jahe ini karena yang lebih utama adalah kalau kita mengonsumsi obat kimia itu
efek sampingnya itu adalah kerusakan hati dan ginjal. Kalau di sini jahe mungkin bagi yang alergi memang agak lumayan ya, karena itu kan pedas ya, seperti itu. Kemudian ini kunyit ya, kunyit atau curcuma domestica, ya, istilah latinnya. Kandungan dalam kunyit itu ada minyak astirinya ya, ada minyak astiri, resin ya, kemudian oleoresin dan lemak protein, kalsium, fosfor dan besi ya di dalam kandungan dari kunyit. Apa sih manfaat dari kunyit ini ya? Nah, kunyit ini sangat membantu mencegah pembentukan pembekuan darah. Ya. Kunyit juga memiliki zat anti peradangan yang kuat. Ya, ketika kita ada radang-radang, kita bagus juga ya mengonsumsi kunyit ya. Mengurangi gejala artritis. Apa itu artritis? Ya, jadi radang sendi ya, radang sendi ya. Sendi, ya. Ini rematik Ngilu-ngilu di artritis sendi kan ya, ya. Bu? Ya, itu artritis itu salah satunya itu ya. Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, ya. Membantu mengurangi komplikasi kardiovaskular, ya. Jadi bagus juga untuk jantung juga ya. Membantu mencegah dan mengobati kanker, ya. Ini juga bagus untuk kanker, ya. Kemudian membantu mengelola sindrom iritasi usus besar, ya. Jadi kalau terjadi ada masalah di usus besar, kita juga bagus untuk mengonsumsi kunyit ya. Kemudian mencegah dan mengobati Alzheimer ya. Apa itu Alzheimer? Mungkin masih ingat? Itu kepikunan tadi ya, Bu ya? Ya, demensia itu pikun, Alzheimer itu ya Itu kayak dia juga ada sedikit kayak apa sih yang kalau di masyarakat tuh kayak sering bergetar di tangan gitu, Bu ya? Itu tremor namanya itu. Tremor ya? Tremor itu yang di tangan, itu berhubungan dengan jantung. Kalau Alzheimer itu dengan saraf otak, berhubungan yang dengan gede-gede kepala itu bukan, Bu? juga. Yang goyang-goyang kepala? Ya. Itu juga berhubungan dengan saraf otak bisa ya, tapi yang utama Alzheimer itu ya memang ini sih berhubungan dengan saraf otak juga. Ya, kemudian untuk efek samping dari kunyit adalah salah satunya gangguan pencernaan, perut kembung, penyakit asam lambung, diare, ya, kemudian sakit kepala, mual, ruam pada kulit, ya, itu pun juga jarang karena sebenarnya untuk pencernaan kita memang juga menggunakan kunyit, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ginseng, ya. Ginseng ini sebenarnya ya, kalau kita bicara ginseng itu ini salah satunya adalah mengatasi gangguan ereksi ya, karena gini yang namanya orang stroke itu. Nah ya, ini untuk di GTO nih kayaknya semangat nih untuk ereksi ini. Gimana di GTO? Pak Wawan masih menyediakan ginseng, Pak Wawan? Insya Allah Bu, di klinik kita masih ada tersedia. Oke, saya potong dulu karena berhubung dari Pak Wawan banyak masalah ini. Jadi sebelum ini ada kebetulan ada dua pertanyaan, sebelum kita membaca dua pertanyaan dari sahabat literasi ya, kita akan jeda dulu setelah ya, kita balik lagi. Setio, ya? Media hiburan dan info. Saat aku terpuruk, kau hadir dalam hidupku. Saat hatiku hancur, kau datang memberi kesejukan. Ketika jiwa ini rapuh, kau sentuh aku dengan kelembutan cinta. Kini, hadirmu bagaikan pelita dalam hatiku. Curcol hadir setiap malam minggu. Jangan sedih, insya Allah kami akan memberi solusi yang terbaik. Curcol hanya ada di Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Jalan-jalan dek,
nyangku to Kediri. Jangan lupa menggosok gigi. Oi, berisik amat sih. Nggak tahu apa, orang lagi tidur siang-siang juga berisik tahu. Ya Ingat dong, ada tetangga. Ya iyalah Apa sih berisik. berisik banget. Kan gue dengerin Hello Dangdut. Hah? Hello Dangdut? Ya dong. Apaan tuh Hello Dangdut? Hello Dangdut Dangdut. bukannya program dulu yang ada di TV-TV bukan? Oh bukan, jangan salah. Sekarang, jangankan di media sosial lainnya. Ini nih, radio sekarang ini ada program Hello Dangdut. Mau tahu nggak radionya? Radio apa? Apa? Breakers Radio. Media hiburan dan informasi. Breakers sih breakers, tapi jangan berisik juga kali siang nih ganggu orang tidur. Ah, udah mau pergi dulu. Aduh, apa sih kalian kok berisik banget? Aduh, siang-siang juga. Tahu nih, dia nih dengerin musik gede amat. Aku tahu dia dengerin Hello Dangdut, tapi jangan besar-besar juga dong. Walaupun dia lagi dengerin musik, gangguin tetangga aja. Gimana nih Pak RT enaknya nih? Marahin aja deh orangnya. Aduh, Bong, kamu nih kok ganggu orang tidur sih? Untung aja orangnya nggak pingsan. Kalau pingsan gimana coba, Bong? Ya udah deh, Cebong minta maaf. Cebong salah kok. Makanya kita biar gak berantem, yuk kita sama-sama dengerin Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Hello Dangdut, hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.00. Dan Hello Dangdut spesial di hari Sabtu dan Minggu pukul 12.00. Hello Dangdut, goyang terus. Sini deh, duduk deh. Ada apa, Pak? Gini loh, lihat tuh, si Aton lagi nonton apa sih? Tuh lihat. Masa nontonnya film orang dewasa? Harusnya mama tuh ingetin dia, umur-umur seperti dia itu dengerinnya lagu anak-anak. Itu bukan nonton yang kayak gituan. Tuh lihat tuh kakaknya condet tuh. Mama udah ingetin Atun berkali-kali, Pak. Tapi Atunnya aja yang gak mau denger. Bintang kecil di langit yang biru, ohoi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Wah, Kak Condet lagi nyanyi lagu apa? Makanya jangan nonton TV terus. Dengerin nih Breakers Radio. Di sini Condet lagi dengerin Racil, Radio Cilik. Oke deh, sekarang aku mau dengerin Racil aja. Oke, siap. Nih, aku kasih dulu linknya. Tuh, ambil. Makasih Kak Condet. Oke, sama-sama adekku. Ya, memang benar. Breakers Radio mempersembahkan Radio Cilik karena Breakers Radio memikirkan anak usia dini berpotensi dan menjadi anak yang jenius. Racil, kebanggaan kita semua. Pak Firdaus, ke kantor kok lesu? Gimana nggak lesu, Bu? Anak istri saya pada ngeluh sama saya, Bu. Memang kenapa, Pak? Gini, Bu. Saya kan punya usaha. Jadi usaha saya ini kok nggak jalan. Padahal sudah saya posting ke Facebook, Instagram, Telegram, sampai Unigrum juga udah saya promosiin, Bu. Tapi hari gini masih aja nggak jalan. Bingung saya, Bu. Nah itu Pak Daus, nggak tahu sih. Sekarang kan udah ada radio streaming, Breakers Radio. Jadi kalau mau taruh iklan itu bisa di Breakers Radio aja. Jangkauannya luas, lebih mudah untuk ngontrolnya. Bisa melalui Android. Dan pasti bakalan ditayangin deh
Dan harganya juga terjangkau. Nggak mau nguras kantong ya, Bu? Ya pasti enggak dong. Ya udahlah, kalau begitu saya mau pasang iklan di Breakers Radio Streaming. Saya harus hubungi siapa, Bu? Nanti ya aku kirimi nomornya. Tapi ngomong-ngomong ya Pak Daus, iklan apa sih? Biasa, Bu. Usaha lilin agar orang-orang itu mudah beli pas mati lampu. Loh, kok ngono, Rek? Ya, Anda ingin memasang iklan ke masyarakatan atau ingin memasarkan produk usaha Anda? Boleh, sangat tepat apabila Anda menyerahkan kepada kami. Hubungi tim operator di 0831 8979 0079. Breakers Radio sangat membantu dalam mengembangkan usaha Anda lebih dikenal lagi. Sekian kali aku tersakiti, sungguh ini sakit, teramat sakit. Kau bilang dia hanya teman sejati, tapi kau cumbu dia saat ku pergi. Breakers Radio, media hiburan dan informasi, selalu menyajikan yang terbaik untukmu. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Balik lagi bersama saya Arif di sini dan Bu Titi dan Tiu dan Wawan Suryana. Tadi kita sudah menyimak pemateri dari Bu Titi dan juga jawaban yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan nanti Bu Titi bisa menjelaskan pertanyaan yang lebih detail lagi. Kita akan baca lagi pertanyaan dari pendengar yang ada di Jakarta ya. Ica di Jakarta. Dia menanyakan, pernah ditanya sama pasien saya gimana cara membedakan dan menandakan orang yang kena stroke. Itu aja pertanyaan dari Ica. Dia pernah ditanya oleh pasiennya gimana orang yang membuatku terkapar dan
menentukan orang terkena penyakit stroke dan membedakannya gimana? Itu aja. Silakan Bu Titi untuk menjawab. Ya baik, ya baik. Pertanyaan dari Jakarta ya. Siapa dengan siapa tadi? Lupa. Ica. Namanya. Baik. Ya Bu Ica ya. Ya. Tanda tanya stroke tadi kita kan sudah bahas ya. Salah satunya kita lihat dari wajah dulu ya. Ketika kita mengamati wajahnya itu ada miring ya, sisi wajahnya itu miring, menurun gitu ya. Kemudian ada kesulitan untuk bicara biasanya ya. Ketika bicara itu tidak jelas. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda stroke ya. Jadi itu bibirnya mungkin mencong gitu kan. Kemudian darah ininya wajah sisi wajahnya itu menurun ya. Kemudian ketika bicara juga tidak jelas, itu salah satu dari tanda-tanda stroke ya. Yang kedua adalah kita amati ini geraknya gitu. Ketika melihat lengan atau tungkainya itu tiba-tiba lemas gitu, atau orang bilang sering suka lemah lah tanpa sebabnya, itu salah satu juga ya. Kemudian yang ketiga adalah biasanya itu sulit menelan ya. Ketika menelan itu dia sering tersedak ya. Karena apa? Karena ada gangguan ya antara otak dengan sensor motoriknya itu ya, sehingga kesulitan juga untuk menelannya ya. Kemudian sulit bicara salah satunya. Makanya ketika kita melihat orang tersebut sulit bicara, sulit tersenyum, ya itu salah satu tanda dari stroke kan. Itu jawabannya. Ya, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan ini ya dari Jawa Timur, Mbak. Saya Iya, ada. Ya. Sekarang Gimana, bisa diulang? Nggak kedengeran? Oke, sudah jelas. Halo. Udah. Ya, udah. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Sari Murti ya, dari Lumajang. Ya. Oke, silakan dijelaskan. Sekarang dipercaya begitu. Dan dia juga bertanya, oh ya sandiwara radio Sabda Pandita Ratu ada nggak? Oh ya ada Mbak, nanti ditunggu ya setelah Pak Tamagrib. Udah kangen nih sama acara kayaknya di situ ya. Iya, ini kan bercanda radio ya. Mungkin fan berat Maaf, pertanyaannya kurang jelas. Perbedaan. Bisa diulang, Tio? Ya, sekarang ini kan banyak orang yang menjual herbal gitu kan. Nah, kira-kira mana ini yang bisa dipercaya, herbal yang ya ciri-cirinya bagaimana seperti gitu? Apa maksudnya? Seperti apa gitu? Oh ya. Oke, ketika kita memilih herbal ya sebaiknya kita harus melihat salah satunya itu apakah herbal itu sudah ada BPOM ya, BPOM-nya, karena kalau herbal yang sudah terdaftar di BPOM ya itu berarti sudah teruji secara klinis ya. Kemudian pun misalnya ada juga herbal yang tulisannya untuk kalangan sendiri. Nah, kalau herbal yang untuk kalangan sendiri, memang itu herbal juga artinya dibuat oleh orang yang sudah terpercaya, artinya sudah mempelajari herbal sebelumnya. Cuma memang untuk yang kalangan sendiri memang sangat jarang sekali diedarkan umum, karena memang khusus untuk orang terdekat saja. Jadi kalau kita melihat di lapangan, sebaiknya yang dijual di umum itu sebaiknya kita harus melihat harus ada nomor registrasinya ya. Apakah sudah terdaftar di BPOM atau tidak. Kemudian kita juga lihat itu kan tadi perjalanan izin ya. Yang kedua adalah expired date-nya ya. Apakah sudah expired ya atau sudah kedaluarsa atau tidak, seperti itu. Kemudian komposisinya ya, komposisinya itu harus betul-betul herbal. Di situ disebutkan ada komposisi herbal berikut nama latinnya. Nah, kalau di situ disebutkan dengan jelas berarti itu sudah terpercaya. Tetapi kalau tidak ada keterangan yang detail tentang komposisinya, harus dipertanyakan seperti itu. Oke, sahabat-sahabat Breakers, tadi begitu jelas yang Bu Titi terangkan. Jadi untuk sahabat terlukis rasa perih menyayat. Jadi yang bertanya untuk masalah bagaimana kita memilih herbal untuk penggunaan di kehidupan kita. Tadi sesuai dengan Bu Titi yang uraikan, satu harus ada BPOM-nya. Kalau itu memang kita membeli atau mencari di luar di luar apotek ya Bu Titi ya.
Terus yang kedua juga masa expire-nya itu juga harus diperhatikan nih sahabat-sahabat inspirasi ya. Yang ketiga juga itu ada nggak untuk indikasi kegunaannya gitu ya, seperti itu ya Bu Titi ya. Kalau itu ketiga unsur tadi tidak ada, komposisi dari herba itu sendiri terbuat dari apa saja itu juga harus tercantum. Nah mungkin sahabat-sahabat inspirasi bisa uraian dari Bu Titi bisa memperjelas kehati-hatian kita dalam membeli herba-herba di luaran agar kita tidak terjebak pada keracunan ya Bu Titi ya. Seperti itu. Ya, betul. Mangga Bu Titi disilakan dilanjut kembali tentang materi kita di sore ini. Oke, baik, saya lanjut nih, ada sedikit lagi yang kita bahas ya. Tadi yang terakhir adalah ginseng ya. Ginseng panax ya. Ini memang berhubungan dengan masalah kekuatan ya atau stamina ya, memang karena fungsi utama dari ginseng itu adalah mengatasi gangguan ereksi, meningkatkan stamina dan performa seksual pria ya, kemudian meringankan gejala menopause ya, kemudian memelihara fungsi otak ya. Jadi selain untuk gangguan seksual juga untuk otak ya, makanya ini sangat bagus juga untuk pasien stroke. Mengobati penyakit paru-paru juga bagus ya, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu atasi stroke ya. Jadi ginseng itu sifatnya seperti obat kuat atau untuk kekuatan ya, makanya disebutnya di sini terdapat penelitian yang menemukan bahwa manfaat ginseng sangat baik dalam membantu meningkatkan memori ya pada penderita demensia ringan akibat stroke ya. Demensia itu adalah pikun ya, pikun ringan dalam akibat stroke ya. Jadi biasanya kalau orang stroke itu ada kemungkinan itu akan pikun ya, seperti itu. Adapun efek samping dari obat ini adalah ginseng ini salah satunya adalah insomnia atau gangguan susah tidur, sakit kepala, penurunan atau peningkatan tekanan darah, masalah di pencernaan, diare, mual ya. Itu pun mungkin hanya sebagian kecil saja ya. Kemudian herba lain yang membantu atasi stroke salah satunya adalah ya tadi ada seledri ya. Mungkin seledri kita bisa dapatkan di sekeliling kita ya, di bumbu dapur ya. Karena ini fungsinya untuk mengatur aliran darah ya, sehingga memungkinkan pembuluh darah membesar dan mengurangi tekanan darah. Ya, jadi seledri ini juga sangat bagus ya, karena juga bisa untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan dapat mengendurkan otot-otot arteri atau merelaksasi pembuluh darah ya. Jadi seledri ini juga salah satunya juga untuk menurunkan hipertensi ya atau tekanan darah tinggi ya, mengurangi tekanan darah. Kemudian ada umbi dewa ya. Umbi dewa ini sangat bagus juga ya. Ini kita pakai daunnya ya. Jadi kita pakai daunnya. Jadi ini juga untuk mengobati stroke. Kemudian ada daun kumis kucing ya. Ini juga sangat ampuh untuk menurunkan darah tinggi dan bisa memicu munculnya penyakit kronis seperti jantung dan stroke ya. Jadi ini salah satu solusi juga untuk mengatasi penyakit jantung dan stroke itu dengan daun kumis kucing. Kemudian kita juga ada temulawak ya. Temulawak juga sangat bagus untuk sehatkan pencernaan, limpa, lambung dan liver. Selain itu kita ada juga daun kelor ya. Kelor ini sangat bagus juga karena di dalam itu ada multivitamin ya, ada vitamin A, B, C, kalsium, kalium, zat besi ya, kemudian anti kanker dan sehatkan jantung ya. Ini sangat bagus ya untuk kelor. Kemudian juga ada sambiloto ya. Sambiloto itu juga anti-inflamasi, anti radang, antibiotik alami, dan ini juga bisa untuk atasi flu dan alergi ya untuk sambiloto. Kemudian kita juga ada peppermint ya. Peppermint itu fungsinya juga sebagai antibakteri, antiseptik, antiinflamasi. Ini juga bisa untuk atasi flu, batuk dan pilek serta sakit kepala. Ya, peppermint ya. Mungkin bisa kita katakan juga seperti daun mint juga ya, itu hampir sama ya. Untuk migrain juga bagus ya peppermint. Kemudian tadi kita sudah sebutkan ya, yang tadi antanan itu ya atau pegagan ya. Pegagan ini
sangat bagus untuk redakan kecemasan dan stres, dan untuk melancarkan aliran darah, dan juga untuk meningkatkan fungsi otak ya. Jadi kalau kita punya anak ya, rutinlah minum pegagan ya, karena pegagan itu sangat bagus, atau mungkin bukan anak ya, untuk orang dewasa juga bisa ya. Kemudian buah apa sih yang untuk atasi stroke ini ya? Salah satunya adalah ada jambu biji ya, ada tomat, ada jeruk, ada pepaya, delima, timun, belimbing ya. Jadi buah-buahan yang mengandung vitamin C yang sangat tinggi itu sangat bagus untuk atasi stroke. Ya, seperti itu. Ya, kemudian apa sih resep untuk membuat obat hipertensi ya atau darah tinggi ya? Menurut saintifikasi jamu ya, ini berarti dari secara umum ya, dari dinas kesehatan ya. Itu kita juga bisa menggunakan bahan-bahan kering, salah satunya dari seledri ya. Nah, jadi kita caranya ya, bahan keringnya antara lain herba seledri 15 gram, terus kemudian herba pegagan 9 gram, daun kumis kucing 9 gram, timpang temulawak, timpang kunyit, herba meniran ya. Itu semuanya rata-rata 9 gram semua ya. Itu yang kering ya, itu berarti masih simplicia ya. Kemudian cara membuatnya apa? Cara membuatnya ini saya kasih contoh dulu ya. Itu dengan kita itu ramuan itu kemudian kita dijadikan satu ya, kemudian direbus ya, itu semua itu direbus dalam 1 liter itu isinya sekitar 5 gelas belimbing ya, kemudian kita rebus hingga mendidih ya. Setelah mendidih ya, kemudian kita masukkan ke dalam panci atau kendi. Kemudian kita lanjutkan kita rebus selama 15 menit ya, menggunakan api kecil. Ya, kemudian kita minumkan ya, kita minum ya. Jadi minuman itu kita bagi menjadi 3 ya. Jadi bisa diminum 3 kali, pagi, siang, malam gitu, seperti itu. Sebelum tidur ya, Bu? Itu contoh. Ya, sebelum tidur ya. Ini salah satu dari ramuan untuk hipertensi ya. Untuk itu sebaiknya Bu, kalau belimbing itu sebelum makan atau sudah makan Bu di minumnya? Itu kalau untuk kita minum jamu ya, itu kita sebaiknya sebelum makan ya. Jadi kita ini dulu ya. Jadi tidak ada masalah ya sebelum makan ya kalau itu dikonsumsi. Nggak masalah. Nah sekarang saya langsung ke resep daun obat stroke ya. Ini kita bisa menggunakan daun sirsak ya, sebanyak 10 lembar ya. Kemudian daun pegagan 20 gram, daun sereh 3 batang. Ya, itu simpel banget ya. Daun sirsak, daun pegagan, daun sereh ya 3 batang. Nah, cara membuatnya itu cuci bersih semua bahan yang sudah disiapkan, rebus dengan 5 gelas air ya. Tunggu hingga airnya mendidih dan tersisa hanya 3 gelas ya. Kemudian saring air rebusan dan dinginkan ya. Dan itu diminum selama 2 kali ya. Jadi pagi dan sore. Ya, itu salah satu dari resep untuk obat stroke ya. Jadi mudah sekali ya. Cuma daun sirsak, pegagan dan daun serai seperti itu. Itu bisa untuk pencegahan juga nggak Bu? Bisa untuk pencegahan? Bisa. Itu bisa juga. Iya, bisa. Jadi sahabat-sahabat inspirasi tidak harus menunggu stroke baru kita mencari herba yang tadi ya Bu ya, kayak antanan atau pegagan, sereh sama daun sirsak, itu 3 jenis tanaman itu sangat mudah didapatkan di negeri kita ini ya, di Indonesia ini. Itu untuk yang itu yang basah atau yang kering tuh Bu kira-kira untuk penggunaannya? Ya, itu bisa. Daun sirsak basah. Itu nggak apa-apa, yang basah nggak apa-apa, yang basah juga nggak apa-apa, yang kering nggak apa-apa. Karena intinya kan itu intinya kita ambil daunnya ya. Tapi sebaiknya sih kalau bagus memang harus yang kering ya. Karena kalau yang kering yang bagus airnya ya. kan lebih ini. Iya, seperti itu. Ya, dilanjut Ibu. Ya, ini saya langsung ke kesimpulan ya, karena ini hampir jamnya udah mau. Ya, jadi iya betul, nggak terasa sekali Bu.
Iya, Rasa yang betul. udah mau maghrib ya. Sebenarnya ini ada beberapa Iya, sebenarnya ada beberapa resep untuk hipertensi dan kolesterol sebenarnya, tapi ini saya skip aja. Insya Allah Karena kita nanti lanjut di pertemuan besok mungkin Bu. Insya Allah untuk sahabat-sahabat ya besok bisa inspirasi nanti kita besok bisa masih mengikuti di acara kesehatan ruang kesehatan kita. Jamnya nanti Insya Allah untuk operator bisa informasikan lewat WA group atau lewat link-link yang sudah disediakan oleh operator. Silakan Bu Siti untuk kesimpulan di sore ini. Ya, untuk stroke itu bisa sembuh total jika penanganannya segera dilakukan, yaitu pada masa golden hour. Artinya ketika masih istilahnya sangat ini ya, sangat dekat, mungkin 3 jam atau mungkin maksimal 1 hari ya. Karena stroke itu terjadi karena ada sumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah di otak. Ya, yang itu yang namanya tadi stroke apa? Pecahnya pembuluh darah? Itu hemorrhagic Bu. Hemoragik ya, itu hemoragik itu pecahnya pembuluh darah. Ya, kalau adanya sumbatan stroke apa? Itu namanya stroke ischemic Bu. Nah, bagus ya, stroke ischemic itu karena adanya penyumbatan di di otak ya. Kemudian bulan pertama setelah stroke, proses pemulihan berjalan agak cepat. Tetapi setelah 3 sampai 6 bulan kemudian proses pelambat dan setelah lebih dari 1 atau 2 tahun akan menetap ya. Jadi meski demikian ada juga penderita stroke yang dalam beberapa jam, hari atau bulan bisa pulih secara memuaskan. Jadi kalau kita misalnya ada pasien stroke itu lebih dari 1 atau 2 tahun, itu jangan harap itu akan ini ya, karena itu memang di dalam penelitian kami itu bisa terjadi akan menetap, artinya akan sulit sekali untuk sembuh ya. Mungkin agak sangat lambat gitu. Kecuali kalau misalnya baru berapa hari atau sebelum 3 sampai 6 bulan ya itu sebelum 3 sampai 6 bulan itu akan cepat, tetapi setelah 3 sampai 6 bulan prosesnya melambat dan setelah lebih dari 1 atau 2 tahun akan menetap. Menetap di sini artinya akan permanen gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien stroke, Bu, saya bisa sembuh enggak? Ya, kita ikhtiar saja. Sebenarnya kalau kita bicara tentang penyakit stroke yang tadi yang sudah disebutkan tadi itu memang itu akan sulit ya untuk sembuh gitu, seperti itu ya. Kemudian stroke berulang lebih sulit sembuh ya. Karena apa? Dengan risiko menimbulkan kecacatan yang lebih besar. Ya. Jadi kalau misalnya stroke-nya itu berulang-ulang, serangan pertama, kedua, ya itu akan mengakibatkan kecacatan yang bisa berakibat seumur hidup. Ya. Jadi faktor risiko stroke berulang itu sebetulnya sama dengan serangan pertama, gitu. Artinya ketika terjadi serangan stroke pertama, kemudian yang kedua itu intinya ya sama, itu juga gitu. Makanya kalau orang yang sering berulang-ulang itu bisa mengakibatkan stroke itu akan permanen seperti itu. Ya, jadi kesimpulan dari penjelasan saya adalah pola hidup dan lingkungan yang buruk sangat potensial timbulnya berbagai keluhan sakit dan memicu serangan stroke. Ya, kita harus perhatikan itu. Kemudian mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Pilihlah herbal untuk atasi stroke sesuai dengan penyebabnya. Ya. Terapi medis bisa seiring sejalan dengan tradisional untuk atasi stroke. Seperti itu. Jadi kita harus imbangi dengan medis dan tradisional ya. Kemudian semangat pasien sangat mempengaruhi terapi pengobatan. Kita harus pastikan kepada pasien kita bahwa insya Allah itu akan sembuh. Jadi kita beri semangat pasien kita. Ya, kemudian dukungan doa dan perhatian keluarga sangat mempengaruhi kesembuhan pasien stroke gitu. Jadi tetap kita berikan semacam dukungan ya untuk tetap berdoa dan berikhtiar dan berzikir seperti itu ya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Ibu Titi. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat inspirasi, itulah tadi dari materi di sore ini begitu gamblang yang dibawakan oleh Ibu Titi Rianti yang dimana di sore ini mudah-mudahan menjadikan satu
ladang ilmu ya untuk kita dapatkan. Apalagi tadi cegah sebelum terjadinya penyakit dengan 3 resep tadi ya, yang merebus itu daun sirsak, terus pegagan atau antanan ya, sama sereh. Sereh. Itu lebih baik kita dari 3 jenis herbal tadi sangat mudah didapatkan. Jadi pola hidup yang baik, pola makan yang sehat juga, terus pikiran yang tidak stres ya Bu Didi ya. Oke. Untuk DJ Tio dan DJ Ari mungkin masih ada pertanyaan yang harus dijawab atau silakan DJ Tio. Kali ini saya sendiri yang bertanya ya. Halo? Silakan. Ya, ini saya mau bertanya ini di luar tema ini ya. Yang saya tanyakan itu soal hutan ya. Kesenutan di Paha mungkin ya berduduk lama gitu tiba-tiba kesenutan. Nah itu kira-kira kenapa itu Bu? Itu terima kasih. Ya, baik, ketika kita duduk lama ya atau tidak adanya pergerakan itu mengakibatkan darah itu terhenti dan tersumbat yang mengakibatkan terjadi semutan seperti itu ya. Semutan itu karena adanya penyumbatan Pak ya. Jadi penyumbatan ya, jadi darahnya tidak mengalir dengan lancar sehingga terjadi kesemutan. Jadi untuk pola makannya harus hati-hati ya, tidak boleh banyak makan makanan gorengan ya. Gorengan itu nggak boleh ya. Kemudian favorit tuh Bu. Apa namanya? Saya sering itu mie instan. Oh iya, itu mie instan juga sangat sangat kurang bagus ya. Karena mie instan itu salah satunya ada zat pengawetnya ya. Nah, zat pengawet itu yang membuat adanya terjadinya namanya zat karsinogen ya. Zat karsinogen itu adalah zat pemicu kanker ya. Jadi mie instan itu sangat tidak dianjurkan untuk penderita penyakit sistem pencernaan ya atau lambung gitu. Jadi harus hati-hati ya. Itu pemicu juga salah satu adanya penyakit kanker gitu, seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut di penyakit kanker untuk mie instan tersebut. Oke, DJ Tio sudah terpuaskan jawabannya ya. Jadi dan untuk bisa menghindari itu, hindari konsumsi Indomie ya. Dan gorengan mungkin ya Bu Titi. Iya. Tapi kayaknya gorengannya enak ya. Tapi gorengannya enak kayaknya. Ya gorengannya itu yang Iya kayaknya enak ya, apalagi tempe goreng bala dan juga pisang gorengnya enak dong. Ya yang paling penting jangan berlebihan ya Bu Titi ya. Kayaknya sih nggak bisa apalagi kalau ditemani sama teh dan juga susu kayak enak dong. Oke, sahabat-sahabat inspirasi, alhamdulillahirobbilalamin, di kesempatan sore ini kita semua sudah menyimak di ruang kesehatan ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat inspirasi bisa tetap selalu memperhatikan kesehatan kita dan keluarga kita untuk senantiasa bisa saling mengingatkan dan saling menjaga dalam kehidupan ini. Silakan dijari untuk kembalikan ke acara. Ya, bagi teman-teman yang kepingin untuk memesan herbal mungkin bisa hubungi ke call centernya Breakers Radio atau bisa menghubungi ke Facebook Breakers Radio atau Instagram juga bisa. Bagi teman-teman yang mungkin ada gejala beberapa penyakit ya, bisa nanti konfirmasi ke pihak Breakers kita bisa langsung memesan kepada Bu Titi bisa atau kepada Om Mani juga bisa ya. Oke, buat Bu Titi juga terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah besok sore kita bisa berjumpa lagi dengan kesehatan yang lainnya dan juga beberapa materi yang akan dikasih Bu Titi juga tadi. Mudah-mudahan bisa kita cernakan dengan baik. Ini bisa jadi pelajaran buat kita. Dan akhirnya saya serahkan semuanya ke DJ Tio. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan DJ Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih DJ Iwan, Mas Hadi, dan Bu Titi ya. Ya sahabat inspirasi, tidak terasa ya sudah mau jam 6 sore ini sudah menuju ya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal tadi sampai tuntas sekarang ini. Mohon maaf apabila saya dan DJ Iwan sama DJ Ari, ya DJ Ari
dan Bu Titi punya salah mungkin dari kata-kata yang kurang berkenan atau ya dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.